Baik, sedikit saja Bung Martin Simanjuntak. Melihat penegakan hukum tidak boleh kita pakai kacamata kuda. Kacamata positivistik yang tertulis. Tetapi harus kita lihat sosiologi hukumnya. Begitu. Maka sebagai lembaga negara KPK gitu ya. Dia bisa nggak mencari data itu sudah meninggal atau tidak meninggal. Kan mereka punya pengetahuan tentang investigasi, penyidikan. Masa masalah mati saja tidak tahu? Jadi jawabannya kalau sudah dikirim, lalu dijawab, berarti sudah meninggal, sudah 3 kali, tidak boleh. Oleh karena itu penegakan hukum harus dilakukan kombinasi antara yang tertulis, ya, yang tersirat atau kuantitatif, baru juga melakukan suatu pendalaman. Karena ini nasib orang. Tidak boleh KPK mengatakan, oh ini normatif, ini undang-undangnya. Kalau tidak datang nanti baru kita buat surat sakit. Gak bisa begitu. Mereka bisa nggak seseorang itu, kan ada berita, ada bagian humasnya, gitu ya. Ada bagian humas di sana. Untuk mendalami tentang berita-berita di media. Lalu ditanyalah humasnya, bagaimana, ada nggak berita tentang, karena kami dengar sudah meninggal misalnya. Lalu kalau mereka tidak punya data, pergilah ke tempat itu, jemput bola, beri mungkin akte kematian ya yang mengeluarkan itu. Jadi ditanya ke sana. Jadi nggak boleh KPK itu duduk di situ sesuai dengan hukum kita lakukan, nggak bisa. Ini persoalan nasib rakyat, nasib orang yang terlibat di dalamnya. Demikian. Oke, baik. Tambahin sedikit saja, Bang Martin, silakan. Jadi begini, Pak Emrus, dalam sistem peradilan pidana kita itu ada yang namanya due process of law. Penegakan hukum yang harus benar. Karena tidak boleh dalam penegakan hukum itu dilakukan tidak benar sehingga melanggar hak asasi manusia. Itu saya sepakat. Justru karena KPK mengedepankan hal-hal tersebut, ketika ada kebutuhan saksi, ya sesuai pasal 1 angka 26 KUHP, seseorang yang dapat melihat, mendengar dan mengalami suatu peristiwa pidana dapat memberikan keterangan. Tadi Abang bilang, kenapa nggak cari di infotainment segala macam? Bukan di infotainment, di berita. Di berita segala macam. Kalau dari situ Bang, itu nggak bisa jadi syarat administratif bahwa saksi tersebut sudah meninggal. Karena yang dapat membuktikan seseorang sudah meninggal menurut hukum adalah surat kematian. Betul. Nonton berita itu beda dengan surat kematian Bang. Sehingga, ya sebentar Bang. Sehingga ini sudah benar. Jadi jangan sampai nanti penetapan tersangkanya Pak Hasto itu tidak dilakukan dengan bukti-bukti sesuai dengan prosedur hukum acara pidana yang benar. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tadi Bang bilang bahwa melihat penegakan hukum itu tidak bisa menggunakan kacamata kuda atau seperti apa itu ya. Begini Bang, intinya beginilah. Andai kata ada politik di sini. Andai kata ada politik di sini atau ada kepentingan politik. Tapi sepanjang Pak Hasto ya tidak ada perbuatannya yang ada bukti permulaan yang bisa disidik oleh KPK, itu nggak akan terjadi Bang. Stop, itu aja, titik. Oke. Baik, sedikit saya tanggapin. Bukankah yang sudah meninggal, dipanggil, bukankah itu pelanggaran HAM? Itu saja pertanyaan saya. Itu bukan pelanggaran HAM, itu bagian dari sistem sistem penegakan hukum kita untuk memastikan bahwa saksi yang mengetahui terkait tindak pidana itu memang benar meninggal dengan apa? Syarat administratif surat kematian. Ya, Abang kalau misalkan contoh nih ya, punya teman meninggal mau cairin asuransi, apa dokumennya Bang? Surat kematian, sama itulah dokumen otentik dalam rangka hukum. Terima kasih. Itulah yang harusnya dicari oleh KPK. Oke, Bang Emrus. Oke, Bang Emrus, Bang Martin. Nanti saya kasih kesempatan lagi. Saya mau ke Bang Patra terlebih dahulu. Bang Patra, melihat kasus ini tidak bisa memakai kacamata kuda tadi kata Bang Emrus. Saya mau sampaikan begini Pak Davi ya. Kalau ada yang dibilang bahwa kalau penetapan tersangka itu sudah ada, sudah pasti, ya ada alat buktinya, itu kurang baca yang ngomong begitu tuh. Ya. Habeas corpus ya itu saya mau cerita dulu, ini kayak ngajar jadinya. Ya. Habeas corpus ad subsistendum. Ya. Apa maksudnya? Tubuhmu adalah milikmu sendiri. Ya. Ajaran itu muncul di negara-negara common law yang mengajarkan tidak boleh penguasa, dalam hal ini otoritas aparat penegak hukum, untuk memenjarakan orang dengan sewenang-wenang. Itu dulu kita bicara. Maka di dalam ajaran habeas corpus itu
harus ada prosedur dan mekanisme kalau warga negara itu diperlakukan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Doktrin hukum inilah yang nantinya berkembang, bukan saja penangkapan dan pemenjaraan orang. Tetapi ya, upaya-upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum juga menjadi objek yang bisa dimohonkan keberatan. Oke. Saya selalu ingatkan kepada teman-teman, ibu bapak, mahasiswa, masyarakat. Jangan sampai kita ngomong karena melihat orangnya. Bukan peristiwa dan perbuatannya. Ibu bapak belum pernah diperlakukan tidak adil. Ibu bapak mungkin belum pernah jadi korban kesewenang-wenangan. Kalau ini melibatkan orang tua kita atau ponaan kita atau saudara, mungkin ibu bapak ngomongnya juga beda tuh. Makanya posisi saya sebagai advokat, yang akar katanya advokatus, membela, memberikan nasihat, membantu klien. Tapi saya tidak pernah melihat orang, maka saya tegakkan hukumnya di sini. Saya kasih contoh tadi, statement bahwa penetapan Pak Hasto sebagai tersangka sudah pasti ada bukti permulaan yang cukup. Gimana caranya ngomong begitu? Pra-peradilan hari ini aja belum kita uji kok. Ya. Kalau dibilang apakah ada bukti yang cukup menetapkan Pak Hasto? Sepanjang kita belum lihat di muka persidangan, ada yang berani bilang bahwa itu sudah ada. Jangan lupa, tadi koreksi saya. Pra-peradilan yang mengalahkan KPK itu bukan 2 Pak. Sudah 9. Gak usah saya sebut satu-satu. Apa maksudnya? Yang namanya hukum pidana itu strafrecht is en slechtrecht. Ya. Teman-teman mahasiswa pasti tahu tuh. Hukum pidana itu adalah hukum yang jahat, yang bengis. Makanya di banyak negara itu selalu hukum pidana menjadi pilihan yang paling akhir. Itulah muncul istilah ultimum remedium. Sekarang kita bayangkan hukum yang jelek itu dipegang oleh misalnya orang-orang yang main politik. Hukum yang jahat itu dipegang aparat penyidik yang tidak jujur. Apa ini nggak bahaya? Maka kalau ada perbedaan di antara kita, ya terus terang Pak Davi, saya nggak temukan pada saat KPK jilid 1. Tanya Bang Bonyamin. Sejak 2023 sampai 2007, bahkan pada waktu itu KPK sering diskusi, seminar. Oke. Ya, kenapa? Saya ingat betul, bisa dicek masih hidup Pak Taufikur Rahman Ruki. Apa dia bilang? Ketika menetapkan tersangka pada zaman itu, 5 alat bukti dia pegang. Begitu tegas beliau tuh. Oke, lebih dari 2 ya? 5 alat bukti, 184 KUHP tuh. Oke. Ya.